Bab 85. Saat Yushu pergi, Nalan mulai batuk. Beberapa tabib yang bertugas berlari ke istana Zaoyang dengan tergesa-gesa untuk memeriksa denyut nadinya dan meramu obat, dan tetap sibuk selama lebih dari 4 jam. Aroma tanaman obat yang kuat tercium di sekitar istana. Nalan Hongye berbaring di tempat tidurnya sambil terus terengah-engah tanpa henti yang telah terjadi sejak pagi. Warna di wajahnya telah memudar. "Nyonya Permaisuri, saya mendengar bahwa Yang Mulia menginap di istana Qinglu malam ini. Tidak ada seorang pun di sisinya untuk melayaninya." Nalan memegang tangannya erat-erat di dadanya. Dengan lemah, dia bertanya, "Bukankah Nyonya Cheng ada di istana Qinglu?" "Tidak, Nyonya Cheng sedang menstruasi. Dia sedang memulihkan diri di Hongfang." Nalan mengangguk dan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Cuaca semakin dingin. Pergi dan perintahkan Cao Qiu dan budak lainnya untuk lebih waspada. Jangan biarkan Yang Mulia masuk angin." "Ya." Saat Wen Yuan bersiap untuk pergi, Nalan membuka mulutnya dan berkata, "Lupakan saja. Tidak perlu pergi." Kemudian, dia berbalik untuk menghadap sisi dalam ruangan. Suaranya yang lembut terdengar samar, "Tidak perlu membangunkanku untuk makan malam. Aku ingin tidur." "Ya, Nyonya." Sudah 5 tahun sejak Yan Sun mendirikan kerajaannya. Sama seperti banyak kaisar sebelumnya, istana belakang mulai ramai. Banyak wanita cantik mengalir ke istana. Beberapa bertubuh mungil, beberapa tampak dingin, beberapa berpendidikan, dan beberapa menggemaskan. Sepertinya semua wanita cantik di dunia berkumpul di istana ini karena suasananya tetap semarak. Sayangnya, Nalan Hongye tidak dapat hamil, meskipun berada di istana selama 4 tahun. Sebaliknya, selir lainnya yang hamil, kakak perempuan Cheng Yuan, Nyonya Cheng, telah melahirkan sepasang anak kembar. Statusnya telah meningkat ke titik yang cukup untuk mengancamnya. Adapun dirinya, dia sudah lama tidak memasuki istana Zaoyang. Jika bukan karena Yushu yang membawa Yonger ke sini, dia tidak akan berkunjung hari ini. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, sepasang lilin merah menyala terang di ruangan itu. Nalan Hongye, yang telah menjadi batang kayu dan tulang, meringkuk dalam selimutnya sambil batuk tanpa henti. Mungkin, dia sudah lama berhenti memikirkan itu. 6 tahun yang lalu, pada hari ketika berbagai kerajaan bertemu di bawah celah gunung, berita tentang kelahiran pangeran kecil Qing Hai menyebar ke seluruh Meng Barat. Karena kesehatan pangeran kecil telah terpengaruh saat dia masih dalam kandungan ibunya, itu hampir seperti kelahiran mati. Hidup Chu Qiao juga tergantung pada seutas tali, karena kesehatannya yang buruk. Cinta Raja Qing Hai kepada istrinya sudah diketahui banyak orang, dari fakta bahwa ia melepaskan kesempatan untuk bertarung dengan Yan Sun demi menguasai dunia, demi istrinya. Qing Hai mengeluarkan pengumuman, menjanjikan hadiah besar bagi tabib manapun yang berhasil menyelamatkan mereka. Terdengar bahwa Tuan Qingzu dari Maoling memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi ia menolak memasuki Qing Hai dengan alasan bahwa itu adalah wilayah barbar. Raja Qing Hai, di tengah aliansi antara Yan Bei dan Song, memimpin 3.000 pasukan elit keluar dari terusan Cui Wei secara pribadi menuju Maoling untuk menculik Tuan Qingzu. Akhirnya, nyawa Chu Qiao dan putranya terselamatkan. Hari ketika berita ini tersebar adalah hari pernikahan mereka, yang sesuai dengan keinginannya, yang telah ia simpan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ia membuka undangan itu untuk melihat nama mereka di bagian atas, yang ditulis sendiri olehnya. Yan Sun, Nalan Hongye. Nama mereka berdampingan, dengan setiap goresan ditulis dengan hati-hati. Ujung jarinya menyentuh surat undangan itu, lalu berhenti pada kalimat, "Semoga pasangan ini selalu rukun dan bersatu." Itu adalah kalimat ucapan selamat yang sederhana, tetapi membuatnya menitikkan air mata. Malam itu, mereka berdua mengadakan perjamuan di istana Hehuan. Pohon-pohon almond di halaman luar sedang berbunga penuh. Saat angin bertiup, kelopak-kelopak bunga merah dan merah muda bertebaran di mana-mana. Yan Sun duduk di depannya,
dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia banyak bicara, tetapi tidak banyak bicara. Dia tidak tampak kasar, tetapi juga tidak terlalu dekat. Nalan Hongye ingin mengungkapkan masa lalunya, yang telah lama disembunyikannya, tetapi ragu-ragu karena ekspresi dingin di wajahnya. Saat malam tiba, dia bersiap untuk pergi. Putus asa, dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi disela oleh pengawal pribadinya, yang memberitahunya tentang beberapa masalah militer mendesak yang harus dia tangani. Raja Qinghai hendak mendekati Maoling. Ekspresi dingin Yan Sun berubah seketika saat dia memerintahkan pasukan untuk berkumpul di sekitar wilayah Maoling. Tujuannya adalah untuk menghalangi Raja Qinghai keluar selama 1 hari. Namun, sebelum pengawalnya keluar dari ruangan, dia menghentikannya. Saat matahari terbenam menyinari wajahnya, dia mengulurkan tangannya setengah, mengambil posisi di mana dia ingin berbicara, tetapi tidak jadi. Kelopak bunga almond itu bertahan di udara selama beberapa saat sebelum jatuh ke tanah. Lupakan saja, dia meletakkan tangannya dan kembali ke posisi tenangnya. Lupakan saja, pengawal itu tertegun dan menjawab tanpa sadar. Yan Sun mengangkat alisnya perlahan, tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya berputar-putar dengan dingin di wajah pengawal itu. Pengawal itu berlutut di tanah, ketakutan setengah mati. Kemudian, dia keluar dari ruangan dengan cepat. Saat langit mulai gelap, Yan Sun berbalik dan tersenyum pada Nalan Hongye, memberinya sepotong rebung. Kemudian, dia berkata, "Makanlah lebih banyak lagi, itu baik untuk tubuhmu." Setelah melalui banyak pasang surut sepanjang hidupnya, dia telah mengembangkan semangat vitalnya hingga ke titik kesempurnaan. Dia mengangguk sebagai jawaban, "Terima kasih, Yang Mulia." Meskipun pertemuan ini sepele dan cepat dilupakan oleh orang lain, dia mengingatnya dengan jelas. Malam itu, di bawah matahari terbenam, sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Namun, dia hanya menolak untuk mengakuinya selama bertahun-tahun. Suara batuk pelan bergema dari dalam istana. Wen Yuan, yang berada di istana luar, menaruh beberapa rempah-rempah di dalam pot dupa dan mengerutkan kening ringan. Cahaya bulan tampak indah di luar. Musim dingin di Zhenhuang akan segera tiba lagi. Karena Yushu telah tidur siang, dia tidak merasa lelah di malam hari. Dia mengenakan jubah dan mengambil lentera, berjalan ke kamar Yonger. Dia adalah anak yang penurut karena dia tetap tertidur lelap, tidak menyingkirkan selimutnya. Mulutnya bergerak sedikit seolah-olah dia sedang makan sesuatu dalam mimpinya. Yushu duduk di samping tempat tidurnya. Angin bertiup pelan, asap dari pot dupa mengepul berputar-putar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah putranya tetapi ragu-ragu karena dia tidak ingin membuatnya masuk angin. Dia mengusap dahinya dengan jarinya dan tersenyum. Gendang tanda tengah malam berdenting. Dia merasa damai. Dia berdiri dan keluar dari ruangan, menutup pintu di belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat cahaya lilin di ruangan itu. Saat itu, dia tercengang. Seperti ribuan kali sebelumnya, dia berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan. Sudah 5 tahun berlalu, debu telah mengendap, para pejabat di istana agak melupakannya. Bahkan warga sipil yang tinggal di tepi laut, yang biasa berdoa untuknya, telah menukar tabletnya di altar mereka dengan milik keluarga mereka sendiri. Semua orang telah melupakannya, prestasinya, kontribusinya, seperti apa penampilannya, dan harga mahal yang dia bayar untuk negaranya. Dia adalah satu-satunya orang yang menyalakan lilin setiap malam di ruang kerjanya untuk mengenangnya. Dia tidak berani mendekatinya, seperti saat dia masih hidup. Dia bahkan telah menyerahkan sup yang telah dia siapkan sendiri kepada para pelayan. Dia berkata bahwa dia memiliki urusan negara yang harus diurus, dan meminta untuk tidak diganggu. Dia mempercayainya. Dia berkata bahwa dia memiliki urusan militer yang mendesak untuk diurus, dan meminta untuk tidak diganggu. Dia mempercayainya. Dia berkata bahwa dia akan sibuk hingga larut malam, jadi dia akan tidur di ruang kerjanya.
Dia menyuruhnya untuk tidak menunggunya. Dia mempercayainya. Dia adalah wanita yang konyol. Tidak peduli apa yang dikatakan suaminya, dia mempercayainya. Namun, dia terkadang ingin berbicara, mengeluh tentang perlakuannya yang tidak berbeda dengan seorang pembantu. Dia ingin memberitahu suaminya bahwa dia adalah istrinya dan bukan orang luar. Dia ingin memberitahu suaminya bahwa dia tidur larut setiap malam, suaminya tidak perlu khawatir membangunkannya. Namun, dia tidak berbicara. Mungkin, dia malu. Oleh karena itu, ia duduk di dekat jendela dan memandangi ruang kerjanya yang terang benderang, hingga lampu padam. Baru setelah itu ia dapat tidur dengan tenang. Kadang-kadang, ia berpikir dalam hati, apakah ini juga termasuk tidur bersama? Namun, saat memikirkan hal-hal ini, wajahnya memerah karena malu. Setiap kali ia kembali ke rumah, saudara perempuannya akan memberitahu bahwa suaminya berselingkuh di luar rumah. Ia akan bereaksi dengan marah untuk membelanya, tidak membiarkan siapapun mencemarkan nama baik suaminya. Namun, karena kefasihan bicaranya, ia tidak dapat meyakinkan saudara-saudara perempuannya. Lambat laun, ia semakin jarang kembali ke rumah. Ia tahu bahwa ia memiliki suami terbaik di dunia. Ia jujur, baik, berbakat, disegani, terpelajar, dan puitis. Ia tidak minum di rumah, juga tidak mabuk di luar saat bersosialisasi. Ia tidak menikahi istri kedua atau melakukan kejahatan. Ia adalah komandan paling terkenal di militer. Ia terkadang mengabaikannya karena jadwalnya yang padat, tetapi memangnya kenapa? Dibandingkan dengan ibunya, saudara perempuannya, dan para selir yang terlibat dalam politik internal mereka, dia jauh lebih baik daripada mereka. Dia adalah suaminya, langitnya, dan dunianya. Bukankah dia seharusnya mempercayainya, merawatnya, dan menunggunya? Bagaimana dia bisa mencurigai, mencemarkan nama baik, atau memendam ketidakbahagiaan terhadapnya? Lebih jauh, meskipun dia telah meninggal, dia terus menikmati warisannya. Yang terpenting, dia meninggalkan anak mereka, yang merupakan hal yang paling berharga baginya. Tidak ada yang perlu disesali. Dia tersenyum polos. Dia menarik jubahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan membeli kertas untuk jendela besok. Cuaca semakin dingin. Aku harus mengganti kertas-kertas di ruang belajar."